masanya Rizik Syihab ini kan publik semua tahu bagaimana perilakunya selama ini ketika setiap melakukan aksi. Banyak aksi yang dilakukan oleh FPI selama ini, termasuk aksi-aksi kekerasan yang pernah terjadi. Jadi inilah kekhawatiran-kekhawatiran bagi kita. Ini sengaja ditimbulkan image ini nanti dan situasi ini supaya apa? Yaitu tadi tujuannya, substansi persidangan ini menjadi hilang, tetapi yang muncul hanya satu kondisi, Rizik Syihab sedang diperlakukan tidak adil. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang Rizik Syihab, terdakwa 4 kasus pelanggaran protokol kesehatan yang akan dihadirkan secara langsung di ruang sidang, bukan sidang secara virtual. Nah, ini dikhawatirkan apakah tidak akan memicu gelombang kerumunan lebih besar. Karena seperti kita tahu, pengikut Rizik Syihab sangat banyak dan selalu setia mendampingi dia, meskipun masih pandemi. Apa nih sebaiknya yang dilakukan oleh pihak berwenang? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Ferdinand Hutahayan, mantan politikus Partai Demokrat. Halo Bang Ferdi, apa kabar Bang? Halo, selamat siang, kabar baik. Selamat siang Bang Ferdi. Anda bilang di Twitter nih Bang, HRS tidak mau sidang virtual, sengaja main drama, bikin gaduh untuk memanipulasi publik supaya lupa substansi kasusnya. Nah ini sebenarnya apa sih Bang substansi kasus yang Bang Ferdi maksud ini? Ya, kalau kita melihat opini-opini atau statement-statement terutama dari pendukung Rizik Syihab di media sosial terutama ya, seolah-olah kan bahwa Rizik Syihab ini menjadi korban politik, korban penjaliman dan korban ketidakadilan yang dilakukan oleh penegak hukum. Ya, itu yang pertama. Dan pernyataan-pernyataan yang banyak juga keluar bahwa seolah-olah Rizik Syihab ini ditahan oleh pihak kepolisian awalnya dan sekarang menjadi tahanan pihak kejaksaan hanya karena soal kerumunan. Padahal kan Rizik Syihab ini ditahan bukan karena soal kerumunan, tetapi adanya pasal-pasal lain yang justru ancaman hukumannya lebih berat daripada ancaman soal kerumunan. Karena kalau kerumunan itu kan ancamannya ringan sebetulnya, tetapi pasal-pasal lain itulah yang membuat Rizik Syihab ini menjadi layak dan sah untuk ditahan karena ada ancaman yang minimal 5 tahun seperti penghasutan, kemudian masalah kebohongan tentang hasil kondisi beliau ya saat di rumah sakit Umi apakah negatif atau positif. Jadi hal-hal beginian dan termasuk pasal-pasal penyertaan lainnya itu total ancamannya kan menjadi sangat tinggi. Itulah yang membuat Rizik Syihab ditahan dan saya lihat bahwa pendukung Rizik Syihab banyak sekali yang belum paham tentang ini dan hanya berpikir bahwa Rizik Syihab ini ditahan karena soal kerumunan. Tidak sama sekali. Rizik Syihab tidak ditahan karena soal kerumunan, tetapi karena ada pasal-pasal lain yang ancaman hukumannya justru lebih berat dan memberatkan posisi Rizik Syihab. Itu yang pertama. Maka ketika saya melihat bahwa persidangan ini sejak awal dilakukan dan diputuskan secara online, terlalu banyak gimmick ya, drama yang ditonjolkan dan ditampilkan oleh Rizik Syihab beserta para kuasa hukumnya ya malah cenderung menjadi perbuat kegaduhan di ruang persidangan. Itulah kenapa saya menyatakan ini hanya sebuah upaya, tetapi ini kan bukan sesuatu yang menjadi kepastian, tetapi saya menduga upaya-upaya seperti ini dilakukan untuk justru menutupi substansi perkara yang memang tidak bisa dibantah lagi oleh Rizik Syihab, bahwa dakwaan yang disampaikan oleh JPU dan berdasarkan berkas-berkas berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya melihat Rizik Syihab akan sangat sulit untuk membantah atau menyampaikan pembelaan diri, menyatakan bahwa dia tidak melakukan atau tidak bersalah. Tetapi semua yang didakwakan sekarang ini menjadi sesuatu yang benar dan sulit untuk dibantah. Maka untuk menutupi substansi perkara ini, Rizik Syihab melakukan banyak trik, banyak gimmick dan banyak drama. Itu yang saya lihat. Jadi memang dalam sebuah
teori komunikasi politik atau apa ya namanya ya, dalam sebuah situasi seperti ini, untuk menutupi bahwa kita itu bersalah, cenderung kita melakukan upaya-upaya hal lain supaya fokus publik. Apalagi Rizik Syihab ini kan seorang tokoh politik besar. Selain tokoh agama, Rizik Syihab ini kan adalah tokoh politik. Sehingga tidak mungkin beliau serta-merta menerima dan mengiyakan dakwaan bahwa itu akan merugikan dia secara politik. Maka sesuatu harus dilakukan. Nah, itulah teori komunikasi, maka diciptakanlah hal-hal yang bersifat gimmick, drama, segala macam untuk mengalihkan perhatian publik dari substansi sesungguhnya. Karena begitu dakwaan dibacakan, kita sudah mendengar semua itu memang pernah terjadi. Tentang kerumunan, betul. Tentang penghasutan yang dilakukan, betul. Tentang kebohongan hasil swab, bahwa beliau ternyata positif, tetapi mengatakan tidak, ternyata betul. Jadi, apalagi yang mau dibantah? Akhirnya harus dibuatlah sesuatu yang sifatnya seperti drama, gimmick untuk mengalihkan perhatian publik supaya fokus perkara ini menjadi tidak ke situ lagi, tetapi fokusnya menjadi ke hal-hal yang sifatnya seolah-olah dia sedang dijahati, dia sedang dijolimi, dia sedang diperlakukan tidak adil, padahal persidangan ini adalah pintu dan jalan untuk mendapat keadilan bagi Rizik Syihab. Nah, ini yang tidak dipergunakan secara maksimal dan optimal. Menurut saya seperti itu. Nah, selain itu, selain pengalihan yang tadi Bang Ferdi bilang, apakah mungkin dia ingin hadir secara fisik di ruang sidang karena dia juga ingin menunjukkan kebesarannya, Bang? Jadi dengan kehadiran banyak pengikutnya seperti yang biasanya terjadi dulu, Bang? Iya, jadi begini, kalau kita melihat persidangan ini kan, persidangan itu dilakukan, yang dibutuhkan di sana adalah keterangan, bukan fisik. Memang KUHP mengatur bahwa di sana di KUHP itu diatur jaksa penuntut umum wajib menghadirkan terdakwa di hadapan persidangan. Bahasanya di KUHP kan seperti itu. Tetapi karena ada kondisi tidak wajar, kondisi tidak normal saat ini, maka Mahkamah Agung sebagai pemegang otoritas tertinggi yang mengatur peradilan nasional kita, pengaruh peradilan negara kita, membuat SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020, yang mengatur persidangan itu melihat kondisi COVID pandemi sekarang, maka pilihan utamanya adalah sidang online untuk menghindari kerumunan. Dan memang wajar Mahkamah Agung membuat hal seperti itu karena mereka juga wajib menjaga kesehatan dan keselamatan para hakim yang memeriksa. Bayangkan bagaimana kalau ternyata Rizik Syihab yang pernah berbohong ya tentang yang sekarang bahkan didakwa terkait dengan kehubungan masalah COVID itu, ternyata positif datang di persidangan dalam kondisi positif, kan ini akan menularkan COVID kemana-mana dan keselamatan hakim itu menjadi terancam. Nah, itulah dasar pemikirannya pertama, bahwa Mahkamah Agung harus menjaga, melindungi keselamatan para hakim yang bersidang. Karena siapapun manusia ini tidak ada yang mau mati, meskipun ada yang banyak gagah perkasa bilang siap mati, jungkir balik segala macam untuk sesuatu. Omong kosong, tidak ada manusia ini yang berani mati. Ya, jadi kenapa Mahkamah Agung membuat itu? Karena kondisinya tidak normal. Maka dibuatlah sidang itu diutamakan online. Nah, sekarang Habib Rizik Syihab menginginkan, dia mau tidak mau, pokoknya memaksa kondisi harus hadir di persidangan. Tujuannya apa? Secara substansial tidak ada keperluan dan kepentingan secara fisik dia hadir di persidangan. Yang penting adalah keterangannya. Nah, bagaimana yang penting hakim itu yakin yang memberikan keterangan itu adalah terdakwa yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. Nah, bagaimana hakim yakin bahwa yang memberikan keterangan itu adalah terdakwa langsung? Maka dilihatlah dari tampilan audio visualnya, yang hadir di situ adalah memang Rizik Syihab. Nah, substansi utamanya adalah itu. Nah, perkaranya sekarang, mengapa Rizik Syihab begitu ngotot ingin hadir di persidangan? Apa sebetulnya yang dirancang? Apa yang dipikirkan? Apa yang diinginkan? Padahal penyampaian ini kan mau sidang eksepsi ini. Eksepsi yang disampaikan nanti baik itu secara virtual ataupun hadir di persidangan, bobotnya itu sama, tidak ada yang berkurang. Sama kualitas penyampaiannya, sama kualitas eksepsinya, tidak ada yang berkurang dari situ. Nah, ini menjadi kecurigaan bagi kita bahwa Rizik Syihab melakukan hal ini untuk terus menciptakan sebuah situasi, ya, menciptakan kondisi agar menjadi ramai dan riuh. Nah, disitulah keriuhan itu, keramaian itu, dia memposisikan dirinya terus-menerus sebagai
pihak yang sedang mendapat dan diperlakukan tidak adil, dan dia sedang dizalimi. Itulah opini yang ingin terus ditimbulkan. Maka para pendukungnya yang memang kita akui pendukung Rizik Syihab ini banyak, pengagumnya banyak, pecintanya banyak, ya akan hadir berbondong-bondong nanti di sana, akan hadir menciptakan sebuah kondisi yang memang akan melelahkan bagi pemerintah, bagi negara, karena ini akan menjadi beban berat lagi bagi petugas kepolisian untuk menjaga ini, di samping prokes yang sedang harus ketat dilaksanakan, bahwa juga masanya Rizik Syihab ini kan publik semua tahu bagaimana perilakunya selama ini ketika setiap melakukan aksi. Kita tahu bagaimana banyak aksi yang dilakukan oleh FPI selama ini, termasuk aksi-aksi kekerasan yang pernah terjadi. Jadi inilah kekhawatiran-kekhawatiran bagi kita, ini sengaja ditimbulkan image ini nanti dan situasi ini supaya apa? Yaitu tadi tujuannya, substansi persidangan ini menjadi hilang, tetapi yang muncul hanya satu kondisi, Rizik Syihab sedang diperlakukan tidak adil, Rizik Syihab sedang dizalimi, itulah yang mau dijual ke publik. Tetapi substansi perkara sesungguhnya bahwa Habib Rizik melakukan pelanggaran hukum, melakukan pelanggaran pidana, menjadi tidak sorotan publik. Karena apa? Publik akan riuh dengan pembahasan, ya tadi, dia sedang diperlakukan tidak adil. Padahal, seperti disampaikan tadi, peradilan itu adalah pintu dan ruang bagi Rizik Syihab untuk mendapat keadilan. Kenapa dia tidak memanfaatkan itu secara maksimal dan optimal? Apakah itu virtual atau offline? Kan kira-kira seperti itu. Jadi, tetap saya melihat ini ada sesuatu di baliknya. Apa itu? Kondisi untuk menutupi substansi perkara. Itu menurut saya. Ya, dan kita tahu juga dalam 3 sidang yang sudah berlangsung, walaupun HRS mengikuti secara virtual dari tahanan Mabes Polri, banyak pengikutnya datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya Bang ya? Iya betul. Nah, apakah ini artinya PPS masih punya pengaruh yang kuat banget ya di akar rumput Bang? Ya seperti disampaikan, Rizik Syihab ini kan banyak punya pengagum, punya pendukung yang banyak sekali ya. Bisa kita lihat dari jumlah massa pengikut FPI, bisa kita lihat juga massa pengikut HTI, dan massa pengikut yang lain-lain yang tergolong ormas radikal yang telah dibubarkan oleh negara. Ini semua kan rata-rata menjadi pendukungnya Rizik Syihab. Dan ini jumlahnya tidak sedikit, lumayan besar. Ya, apalagi kalau kita melihat lagi ke afiliasi partai politiknya selama ini yang bersekutu dengan sebuah partai politik. Ini kan jumlahnya ya lumayan, kalau kita menghitung secara nasional mungkin puluhan juta ya pengikutnya. Di Jakarta saja kita bisa menyaksikan bagaimana banyaknya ketika dia hadir kembali dari pelarian dari Arab ya, kembali ke Indonesia, bagaimana banyak waktu itu yang menyambut dia. Nah ini kan menjadi sebuah gambaran kecil dari sebuah situasi yang besar. Artinya apa? Rizik Syihab ini memang punya banyak pendukung, punya banyak pengagum yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi perilaku-perilaku yang dia ciptakan ini justru adalah upaya untuk menggerakkan para pendukungnya ini supaya tidak diam, supaya bangkit melawan. Karena apa? Ketika suasana menjadi chaos, menjadi tidak tertib, menjadi kacau, disitulah mereka mendapat keuntungan. Artinya bahwa Rizik Syihab mampu menciptakan sebuah suasana yang menggerakkan massa, dan ini semuanya adalah sebuah tidak terlepas dari kepentingan politik, karena memang perkara ini kan terlihat politiknya besar ya. Kenapa begitu besar politiknya? Dan daripada sisi hukumnya, karena apa yang terjadi ini, pelanggaran yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini kan berasal dari sikap dan gaya politik Rizik Syihab sendiri yang arogan terhadap negara, arogan terhadap aturan, arogan terhadap pemerintah. Itu kan gaya politik, sikap politik, kemudian berbuah kepada pelanggaran hukum. Nah, jadi sekarang situasi politiknya terlihat besar, ya wajar, karena memang ini terjadi didasari dan diawali dari sikap Habib Rizik sendiri, gaya politik Habib Rizik sendiri yang arogan seperti yang disampaikan tadi. Nah, jadi kalau situasinya menjadi semakin besar, tentu ini akan menjadi keuntungan politik bagi kelompoknya. Kita tidak tahu sekarang mereka ini akan mendukung siapa di arah politik 2024, karena ini tidak terlepas dari situ semua. Meskipun publik syarat melihat sekarang Anies Baswedan menjadi pilihan mereka ya secara politik, tapi saya tidak tahu apakah memang nanti mereka akan mendukung Anies Baswedan atau tidak, ataukah ada partai politik justru yang akan bersama-sama dengan mereka, kita tidak tahu. Tetapi saya melihat bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang
tidak lepas dari 2024. Jadi ya makanya tampak sekali gaya politiknya, substansi politiknya jadi lebih tinggi daripada substansi untuk mencari keadilan sendiri bagi Rizik Syihab. Itu yang terjadi saat ini. Apa saran Anda, Bang, untuk Rizik Syihab maupun para pengagumnya? Menurut saya bahwa oke lah, keputusan hakim kemarin untuk melaksanakan sidang offline ya kita hormati, karena memang ini adalah hak daripada pengadilan, hak dari hakim untuk melaksanakan sidang ini apakah online atau offline. Tetapi yang paling penting sekarang adalah Rizik Syihab supaya memberikan komando kepada pengikut-pengikutnya untuk tidak membuat kekacauan selama persidangan ini. Meminta kepada para pendukungnya mengomando, tidak hanya sekedar menghimbau ya, tapi mengomando supaya para pendukungnya tidak hadir di persidangan, apalagi membuat kerumunan yang tentu akan bisa menjadi klaster baru COVID. Supaya urusan masalah COVID ini bisa kita tangani. Kita tahu bagaimana capeknya, lelahnya Republik ini sekarang menghadapi pandemi ini yang tidak kunjung selesai, bahkan sudah muncul varian-varian baru COVID. Ini kalau terus ada kerumunan di mana-mana, dari daerah lain berkumpul bersatu dengan orang-orang yang berbeda daerah. Nah inilah kan yang membuat munculnya varian-varian baru COVID. Nah saya berharap kepada Rizik Syihab untuk mengomando memerintah, tidak menghimbau, tetapi memerintah para pengikutnya, melarang pengikutnya untuk hadir di persidangan nanti. Jangan membuat keriuhan dan keramaian di sana. Itu yang pertama. Dan kepada pendukung-pendukung Rizik Syihab, saya pikir bisa mengikuti persidangan Rizik Syihab karena kan disiarkan banyak oleh stasiun TV juga, streaming juga banyak sekali. Ikuti saja di sana, dengarkan baik-baik substansinya di sana, dakwaan jaksa apa, eksepsinya Rizik Syihab apa, pembelaannya apa, supaya semua kita sama-sama mendapat sebuah pembelajaran, mendapat kebenaran siapa sebetulnya yang salah, siapa yang benar. Apakah benar Rizik Syihab ini dizolimi atau memang Rizik Syihab telah benar-benar melakukan pelanggaran hukum. Nah ini supaya substansinya dapat. Jadi tidak hanya mengedepankan emosi, teriak-teriak, bebaskan Rizik Syihab, apa segala macam tanpa mengetahui substansi. Nanti lama-lama semua penjahat di Indonesia ini melakukan hal yang sama minta dibebaskan. Ini kan akan menjadi presiden. Jangan kita menciptakan dan membuat sebuah presiden yang kemudian nanti bisa menjadi semacam jurisprudensi ya yang kepada penjahat-penjahat lain, karena akan banyak penjahat orang kaya konglomerat yang bisa membayar banyak orang hadir nanti di persidangan teriak-teriak bebaskan ini, bebaskan. Nah, ini kan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum kita ke depan. Jadi saya minta juga kepada para pendukung Rizik Syihab supaya tidak usahlah hadir membuat keriuhan di sana. Tonton saja di stasiun-stasiun TV, di jalur-jalur streaming supaya substansinya dapat. Benarkah Rizik Syihab dizolimi atau benarkah Rizik Syihab telah melakukan pelanggaran? Ini yang harus dicari kebenarannya, karena kalau hanya mengedepankan emosi, maka substansi kebenarannya tidak akan pernah ketemu, tetapi hanya keributan yang akan muncul. Dan kepada pihak kepolisian juga, karena ini kan soal keramaian ya, atau sama dengan menyatakan pendapat di muka umum. Tentu kalau ada kelompok, mereka harus menyampaikan pemberitahuan kepada penegak hukum. Sebaiknya kalau ada yang menyampaikan seperti ini, kepolisian menolak dan tidak mengizinkan keramaian-keramaian dan kerumunan. Dan menurut saya tanggal 26 nanti kalau ini terjadi, sebaiknya polisi bertindak tegas, membubarkan, karena kalau dibiarkan maka ini akan terus melunjak. Mereka merasa bahwa bisa melakukan apa saja di Republik ini seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab kemarin ketika aturan dengan nekat dia tabrak, melakukan pernikahan putrinya secara beramai-ramai dan melakukan hal-hal lain. Itu yang harus kita lihat. Jadi substansinya yang harus kita cari bersama-sama. Jangan ada arogansi seolah-olah ini penjoliman, kejahatan terhadap seorang ulama. Tidak sama sekali. Tidak ada di dunia ini negara yang mau menjolimi rakyatnya. Tetapi kewajiban negara untuk menegakkan hukum terhadap siapapun, apakah dia ulama, pendeta, biku, atau segala macam, apapun level jabatannya. Kita wajib menegakkan hukum terhadap semua. Saya pikir kita sebagai warga negara yang bertuhan harus yang mengikuti itu, karena agama itu adalah mengajarkan mencari jalan kebenaran, bukan untuk mengajarkan kebencian dan amarah. Saya pikir begitu, Mbak. Baik, Bang Ferdi. Terima kasih, Bang Ferdi, untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu, Bang Ferdi. Baik. Terima kasih. Tagarian, demikian perbincangan saya bersama Ferdinand Huta Hayan, mantan politikus Partai Demokrat.
Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.